Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fadila dari Universitas Nasional dan Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Program studi saya adalah Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang bisnis model kanvas. Dan ini adalah contoh bisnis model kanvas saya, yaitu jasa overhaul smartphone. Di dalam bisnis model kanvas saya yaitu ada customer segment. Customer segment itu yaitu ada event organizer, event mahasiswa atau student, kemudian ada pebisnis online. Di dalam itu juga ada komunitasnya yaitu ada pegawai kantoran, gamers, dan fotografi. Yang kedua adalah customer relationship. Jadi saya akan memasarkan jasa saya di Kaskus, Twitter, Facebook, WhatsApp, dan lain. Dan di channel yaitu ada direct marketing, email marketing, social media marketing. Pemesanan online bisa menggunakan web, blog, dan forum jual beli atau e-commerce. Kemudian ada follow proposition, yaitu smartphone. Smartphone saya di sini menyediakan komponen-komponennya. Keunggulannya yaitu menyediakan smartphone dan komponen pengganti atau tambahan, dan menghemat biaya untuk mendapatkan spesifikasi yang lebih tinggi lagi. Key activities yaitu ada marketingnya yaitu konsumen. Kemudian ada produksinya itu kami beli bahan rakitan hardware. Yang kedua perancangan desain, ketiga rakit komponen, yang keempat tes produk, kelima revisi, yang terakhir yaitu packing. Kemudian ada key resource atau jasa. Yang pertama marketer, designer, engineer, purchasing, dan yang terakhir ada partner relation. Kemudian yang di alat yaitu komputer atau administrasi plus desain. Yang terakhir ada alat transportasi. Cost struktur yaitu satu biaya produksi, kemudian ada tenaga kerja, ketiga ada transportasi. Di revenue stream, profit yaitu jual atau jasa. Yang pertama itu tadi customer segment. Di sini saya akan menjelaskan apa itu customer segment. Customer segment adalah kelompok target konsumen yang akan atau sedang kita bidik untuk menjadi pelanggan kita. Hal yang harus diperhatikan dalam segmentasi pelanggan yaitu harus benar-benar bisa mendefinisikan secara spesifik siapa segmen target pelanggan kita. Segmen target bisa dibedakan berdasarkan hal-hal seperti 1. Tingkat ekonomi, 2. Umur, 3. Komunitas tertentu. Yang keempat, perilaku khusus dari target konsumen kita. Untuk tingkat ekonomi yang menjadi sasaran dari perusahaan kami adalah tingkat ekonomi menengah sampai atas. Dikarenakan menurut kami untuk tingkat bawah seperti masyarakat pedesaan atau pendalaman masih jarang yang menggunakan smartphone. Sasaran yang kami tuju untuk produk kami ini adalah remaja sampai orang dewasa. Produk yang kami buat ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan sebagai pegawai seperti pegawai kantoran, gamers maupun komunitas fotografi. Pengguna produk kami akan diberi informasi mengenai spesifikasi serta harga yang pas untuk kantong mereka. Yang kedua itu ada value proposition. Value proposition merupakan nilai value yang kita tawarkan untuk pelanggan. Kategori di dalam value proposition yaitu ada newness, performance, customization, getting the job done, terus ada desain, dan yang terakhir ada price. Yang kami tawarkan adalah smartphone dan juga komponen-komponennya. Perusahaan kami juga menyediakan jasa untuk pemasangan komponen. Komponen dapat diperbarui guna mendapat spesifikasi yang diinginkan oleh pelanggan. Yang kemudian ada channel. Channel adalah cara yang digunakan untuk memberikan value proposition kita ke konsumen. Kategori di dalam channels yaitu yang pertama ada direct. Dalam direct itu ada web sales,
dan owner stores. Kemudian yang kedua ada indirects. Dalam indirects juga ada partner stores dan wholesaler. Promosi yang kami lakukan untuk dapat menarik pelanggan adalah dengan membangun sebuah toko pusat yang menyediakan produk yang kami jual langsung pada pelanggan. Selain itu, kami juga melakukan promosi dengan mengirimkan pesan email serta menyediakan website yang dapat dikunjungi oleh pelanggan agar mereka tahu produk terbaru dari perusahaan kami, tanpa harus jauh-jauh mendatangi toko pusat yang didirikan. Kami juga menyediakan pemesanan online atau melalui website, blog, serta forum jual beli atau e-commerce. Kemudian ada customer relationship. Salah satu misi marketing adalah untuk terus menambah lagi konsumen yang bisa dilayani. Cara untuk menambah jumlah konsumen dan untuk mempertahankan konsumen agar terus setia dengan kita adalah dengan membuat hubungan baik dengan pelanggan. Ini yang dimaksud dengan customer relationship, yaitu wadah untuk terus berhubungan dan semakin mempererat hubungan dengan pelanggan kita. Perusahaan impian kami ini berusaha untuk mempertahankan hati pelanggan dengan mengabarkan produk terbaru. Selain itu, pada website perusahaan kami akan ingat hari ulang tahun untuk pelanggan. Kemudian kami juga memberikan potongan harga untuk pelanggan setia. Kemudian ada revenue stream. Revenue stream dalam BMC akan kita isi dengan berbagai cara untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition kita. Kategori di dalam revenue stream ada seed sale, yaitu penjualan produk secara fisik. Kedua, usage fee, customer membayar sesuai namanya menggunakan produk atau jasa kami. Yang ketiga ada subscription fees, biaya berlangganan. Yang keempat ada lending, renting, leasing. Biasanya yaitu biaya pinjaman atau pemakaian dan penggunaan sementara. Yang kelima ada licensing, biaya izin pakai jasa atau produk. Keuntungan yang kami dapat adalah dari hasil penjualan produk serta jasa perakitan komponen. Kemudian ada key resource. Key resource adalah hal-hal yang paling penting yang harus Anda punyai agar key activities bisa dijalankan dan full promotion bisa diberikan pada customer. Kategori di dalam key resource: 1. Physical asset, fasilitas pabrik, gedung-gedung, kendaraan, mesin-mesin. Yang kedua ada intelektual, brand, hak paten, copyright, database, customer dan database partnership, informasi rahasia perusahaan. 3 ada human atau tenaga kerja. 4 finansial, sumber daya keuangan perusahaan, cash, kredit, obligasi, saham. Tenaga kerja yang kami butuhkan di dalam perusahaan kami yaitu marketer, designer, engineer. Kemudian untuk fasilitas yaitu fasilitas pabrik, gedung, komputer, alat transportasi, dan mesin-mesin yang dibutuhkan. Aktivitas harus diisi dengan kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan. Kategori dalam key activities: 1. Production, 2. Problem solving, 3. Platform network. Kegiatan yang dilakukan di bagian marketing tentunya melakukan promosi untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya. Untuk kegiatan pemuatan komponen, pertama adalah membeli bahan rakitan hardware. Kemudian desainer merancang model komponen. Komponen yang telah dirancang akan dirakit untuk disatukan menjadi suatu smartphone. Smartphone yang telah dibentuk akan dilakukan uji coba. Apabila terdapat kekurangan, smartphone akan direvisi. Setelah itu, smartphone yang telah direvisi akan di-packing untuk dijual.